Masuk ke bab interaksi dengan kehamilan. Kehamilan normal itu berada dalam keadaan eutiroid dengan konsentrasi serum normal dari T4 terikat dan bebas, walaupun terdapat peningkatan konsentrasi serum TBG dan T4 total. Hipertiroidisme selama kehamilan diakibatkan oleh distribusi etiologi yang serupa dengan yang ditemukan pada pasien non-hamil. Penyakit Graves adalah penyebab predominan dari hipertiroidisme selama kehamilan. Prevalensi hipertiroidisme selama kehamilan adalah 0,2%, yang lebih rendah daripada prevalensi pada populasi umum. Hal ini mungkin mencerminkan suatu efek menguntungkan dari imunotoleransi kehamilan terhadap penyakit autoimun seperti penyakit Graves dan juga kehamilan manusia dikaitkan dengan perubahan pada spesifitas aktivitas antibodi reseptor TSH dari aktivitas stimulasi kepada aktivitas pemblokiran. Neoplasma trofoblastik gestasional seringkali dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi HCG serum. Konsentrasi HCG tinggi mungkin mempunyai bioaktivitas stimulasi tiroid yang signifikan karena homologi struktural antara HCG dan TSH. Hipertiroidisme transien selama kehamilan pernah dilaporkan berkaitan dengan hiperemesis gravidarum. Hipertiroidisme dan hiperemesis gravidarum mungkin adalah proses penyakit yang paralel dengan peningkatan HCG sebagai mekanisme bersama. Hipertiroidisme jarang sekali disebabkan oleh dua proses penyakit koinsiden, EG penyakit Graves dan struma ovari, baik pada pasien hamil dan non-hamil. Nodul tiroid terjadi pada 4-7% orang dewasa. Kehamilan dihubungkan atau dikaitkan dengan peningkatan dalam jumlah dan ukuran nodul tiroid. Kehamilan paling mungkin tidak mempengaruhi perkembangan atau proses karsinoma tiroid, walaupun hal ini masih diperdebatkan. Evaluasi modul tiroid yang muncul selama kehamilan itu harus meliputi yang pertama, pengukuran konsentrasi TSH dan T4 bebas dalam serum. Yang kedua, pemeriksaan ultrasonografi itu untuk membedakan lesi solid versus sistik, dan yang ketiga, aspirasi jarum halus atau biopsi jarum perkutan. Lesi malignan harus ditangani secara bedah selama kehamilan. Terapi iodin radioaktif bisa ditunda hingga periode postpartum. Masuk ke bab problem anestesi. Yang pertama, tachyarrhythmia umum dijumpai selama anestesi. Tingginya konsentrasi hormon tiroid itu menyebabkan upregulation pada beta adrenoseptor sehingga dosis propanolol yang lebih besar dari normal itu diperlukan untuk mengontrol takikardia dan juga karena clearance propanolol meningkat pada keadaan ini. Yang kedua, keadaan hipermetabolik itu bisa terjadi dan menyerupai hipertermia maligna. Fibrilasi atrial bisa terjadi pada saat induksi anestesi. Takikardia dan peningkatan PaCO2 dikaitkan dengan konsentrasi tiroksin serum 27 mikrogram per dl, normal 4,5-12 mikrogram per dl. Yang ketiga, edema paru bisa terjadi intraoperatif dengan gejala klinis cyanosis, takikardia, dan distres respirasi. Ini disebabkan oleh kombinasi dari hipertensi, takikardia, dan peningkatan volume darah. Yang keempat, kadangkala krisis tiroid atau badai tiroid terjadi sesudah operasi dengan gejala agitasi, pireksia, berkeringat, takikardi, hipertensi, dan gagal jantung. Hal ini bisa terjadi selama persalinan normal maupun dengan seksio sesarea. Yang kelima, krisis hipertiroid bisa ditutupi atau match oleh beta blocker yang tidak menghambat output dari hormon tiroid. Sebagai tambahan, efek inotropik negatif mungkin tidak menguntungkan. Kolaps sirkulasi pernah dilaporkan pada penggunaan propanolol saja untuk mengontrol tirotoksikosis berat pada pasien usia lanjut.
Yang keenam, miopati tirotoksik kadang-kadang menyebabkan pulih yang lama dari efek obat neuromuscular block. Yang ketujuh, jika ada proptosis, mata lebih rentan mengalami kerusakan dibandingkan dengan mata yang normal. Yang kedelapan, pada kehamilan, tirotoksikosis sulit untuk didiagnosa karena keduanya memiliki tampilan yang hampir sama. Yang kesembilan, peningkatan dari kadar hormon yang bebas post-operasi karena penurunan ikatan protein. Yang ke-10, penurunan kesadaran. Dan yang ke-11 adalah tirotoxic periodic paralysis, adalah periode paralisis hipokalemik yang terjadi pada pasien-pasien tirotoksik. Hipofosfatemia dan hipomagnesemia ringan umum dijumpai.